Abis itu gue langsung kan ke balkon nih berdua. Itu pas gue keluar balkon, bangunan sebelah gue tuh pada runtuh, dar. Nah di sini tuh gedung tinggi goyang bos. Ngelihat lagi gue gedung runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Pokari Podcast Riasa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pokari Podcast Riasah TV dengan saya Irsyad Fadilah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang musibah gempa bumi yang terjadi di Turki dan Suriah yang berkekuatan 7,8 skala Richter, yang mana sampai detik ini tanggal 1 Maret 2023 tercatat sebanyak 50.000 korban jiwa yang terdampak di sana. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan mahasiswa Turki asal Indonesia. Kita sambut Mas Raffi. Apa kabar Mas Raffi? Alhamdulillah Mas Raffi. Mas Raffi, sebelumnya sekolah di mana nih Mas Raffi? Sebelumnya tuh gue sekolah di ini Muhammadiyah Doski, PTSC. Oke. Sebelum di Doski, SMP-nya di mana Mas Raffi? SMP gue sempet ganti-ganti sih. Oh, ganti-ganti. Sempet di ini SMP tuh gue sempet pesantren di Depok sampai kelas 2. Kelas 3-nya pindah ke Cilacap Al-Fatah. Mas Raffi kan sekarang udah kuliah di Turki nih Mas. Boleh gak sih Mas diceritain asal mulanya gimana sih Mas dari SMP yang di Indonesia, SMA di Muhammadiyah, kemudian bisa sampai ke Turki itu Mas. Seperti apa sih Mas? Sebenarnya sih gue pengennya sih, kalau gue pribadi ya, pengennya kuliah di sini di Indonesia. Cuman jadi tuh pas pembagian pembagian grup LMPT kan dibagiin tuh di grup SMA pas kita udah lulus. Betul. Nah nggak gue cek. Oh, salahnya di situ. Nggak gue cek. Nah akun LMPT-nya kan harus diregistrasi ulang tuh. Kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu gitu. Iya, kalau nggak diregistrasi ulang, angus. Oh. Angus tuh akun LMPT gue. Seharusnya lu bisa masuk di Indonesia gitu. Sebenarnya bisa. Angus. Oh. LMPT itu sebenarnya apa sih Mas? Akun LMPT itu akun yang misalnya kita pakai buat SBMPTN. Oh, modal SBM. Misalnya Jalur gitu ya, Mas. Jalur masuk gitu ya. Iya kan kalau masuk negeri itu harus ada akun LMPT-nya. Kalau masuk kampus negeri kalau nggak salah. Soalnya gue udah nanya ke budi gue, ada yang dekan sama satu lagi dosen. Gue lupa yang dekan tuh di UIN apa di Unsud. Habis yang dosen di UIN apa di Unsud, itu dia bilang harus ada akun LMPT-nya. Oh, jadi biar kalau muat masuknya LMPT-nya itu. Ya biar dapat harganya juga lumayan murah kan. Iya. Harus ada akun LMPT. Nah, gua angus. Awalnya gimana sih Mas? Orang tua tuh ngerayunya gitu gimana sih Mas? Ya orang tua terus terang nyokap bokap ke gua bilang kalau di swasta Indonesia mahal. Ya. Terus kalau negeri kalau nggak ada akun LMPT kayaknya bisa juga cuman mahal. Nah ditawarin keluar negeri mau nggak? Nah gue ditawarin tuh 3 ke Brunei, ke Jerman, sama ke Turki. Nah yang Brunei ini beasiswa. Gak ngambil. Kenapa tuh Mas? Udah gak pede aja lah gue ngambil beasiswa kan. Ada tesnya ya. Tesnya segala macam. Kalau Jerman biaya hidupnya mahal. Hidup Jerman mahal? Iya, gue sempat ngobrol juga kan sama mahasiswa Jerman tuh ada 10 juta per bulan. Nah kebetulan di Turki tuh biaya hidupnya ternyata murah. Nah untuk biaya hidup kan murah. Nah Mas Raffi buat kesana itu ngeluarin banyak berapa biaya sih Mas? Sekitar 40 lah karena gue kan lewat agen ya. Lewat agen 40 sekian juta 40 gitu. something lah. Pertama cek kesehatan, briefing sebelum berangkat di Turki, pertemuan wali, tiket pesawat. Terus nyampe sana juga ada bimbingan. Terus pas nyampe sana selama 6 bulan tuh diawasin lah, nanti kita bakal nyewa rumah gimana, daftar kampus segala macem. Berarti untuk calon mahasiswa yang di Indonesia pengen ke Turki dengan mandiri mungkin kurang lebih 40 sekian ya Mas ya. Itu lewat agen. Kalau mau mandiri daftar sendiri bisa kok. Misalnya lu masuk webnya, izin sendiri bikin visanya ke Dubes. Duta besar Turki yang ada di Indo. Itu lebih murah. Dutaan. Itu lebih murah banget. Lu tinggal bayar tiket doang, berangkat. Oh gitu ya. Jurusannya apa sih Mas yang diambil? Gua tuh perdagangan internasional sama logistik. Ekspor impor. Di Turki sendiri udah berapa lama Mas? Gua tuh udah sekarang udah 2,5 tahun lah. 2,5 tahun berarti 4 semester? 3 semester. Kok 3 Mas?
Kan gue belajar bahasa setahun. Oh iya. Belajar bahasa Turki setahun. Tapi lancar tuh selama setahun. Enggak juga. Oh enggak juga. Enggak juga. Soalnya terus pas gue belajar ke sana, hampir sama kayak bohong gitu. Jadi gue berangkat ke Turki nih. Tapi enggak ada basic gitu, maksud basic bahasa Gak ada gitu. sama sekali basic bahasa sebelum ke Turki. Nyampe Turki pun gue 2020 lockdown. 2020 atau 2021? Akhir 2020. Oh iya, Covid itu kan ya. Itu Covid, betul. lockdown kan. Lockdown. Nah di Turki itu lockdown. Kafe nggak bisa. Kafe pada tutup, mall tutup. Habis itu warung-warung juga jam 8 tuh udah tutup semua. Jadi nggak bisa ketemu orang Turkinya langsung, nggak bisa ngobrol. Belajar bahasa pun online gua. Tapi masih ada yang masih bisa lah ya kosakata. Boleh nggak sih Mas dipraktekin? Mungkin dengan kalimat apa kabar gitu Apa Mas. kabar merhaba? Apa kabar merhaba. Kalau nama saya Raffi misalkan, itu gimana Mas? Benim Adem Raffi. Benim Adem Raffi. Sebenarnya kalau dari pengucapan kalimat atau kosakata bahasa Turki itu sulit nggak sih Mas, kayak harus cadel atau gimana gitu nggak sih? Lumayan sih, Lumayan lumayan ya. susah juga. Lumayan susah juga. Jadi di Turki tuh kayak ada huruf tebal, huruf tipis. Oh, Kayak ada O tebel, O tipis. Mas Raffi sendiri di Turki ada barengan dari Indonesia atau sendiri Mas? Ada adek gue nyusul setahun kemudian. Oh, ada yang nyusul juga. Adek nyusul setahun kemudian. Itu lewat agen juga tadi. Lewat agen yang sama kayak gue. Berarti orang tua alhamdulillah ada ya Mas ya, maaf ya. Alhamdulillah sekarang. Tergantung agen lah itu. Oh, bisa ada agen yang yang murah. 25. Oh, 25 ada juga. 30. Oh, jadi kita kalau mau Tergantung keluar agennya. negeri yang penting ada fulus ya Mas ya? Enggak juga? Ada kenalan sih. Oh, Bang. kenalan. Kayak misalnya lu kenalan gue nih. Iya. Lu pengen ke Turki nih. Gue yang bantu, lu gue yang megang, gue yang daftarin kampus. Lu nyapa dari Indonesia, nanti gue jemput di Istanbul. Oh, yang penting ada kenalan di sana ya Mas. Iya, nanti kalau gue bimbing. Kalau ada kenalan enak. Lu tinggal beli tiket, udah beli tiket aja paling. Beli tiket aja langsung ntar dibimbing di sana ya. Sampai sana dibimbing. Tapi Biar kalau nggak ada kenalan sulit juga ya Mas ya. ya jalan ya itu agen. Yang lagi rame sekarang ini kan seperti tadi topik awal, baru-baru ini Turki itu terjadi gempa ya Mas ya. Gempa. Betul ya Mas ya, gempa ya kan ya. Itu tuh asal mula gempa itu Mas Raffi itu posisi lagi di mana Mas? Lagi di rumah gue molor. Di rumah kosan? Jadi Turki itu apartemen ya. Oh, apartemen. Kayak apartemen. Gimana tuh Mas? Jam 4 gue ngeliatnya sih pas apa sih di berita jam 4.17 lah. Kejadian jam 4.17 pagi. Iya, sekitar jam segituan lah. Subuh dong berarti. Di sana masih karena musim dingin tuh Subuh jam berapa? subuhnya lama, Jam 5-an. jam setengah 6. Oh, setengah baru subuh di sana. Jadi di Turki itu kalau musim dingin malamnya lama, kalau musim panas siangnya lama. Oh, iya. Kerasa tuh musim panas kalau lu puasa di sana. Panas banget ya Mas ya. Lama. Jangka waktunya lama. Lama. Buka puasanya lama. Puasanya lama, buka sahurnya puasanya cepet. lama. Nah, dilanjut coba Mas. Yang kondisi tadi lagi tidur. Lagi tidur. Gue jadi jam 4 tuh lagi tidur lah. Jam 4 kan gue lagi tidur. Abis itu tiba-tiba kepental gue tuh. Jadi gue tidur di sampingnya tuh ada pemanas. Iya. Itu gue tuh sampai kejedot ke pemanas, makanya gue bangun. Pemanas tuh maksudnya buat ngangetin badan ketika Iya, musim dingin gitu. Buat ngangetin badan buat musim dingin. Heater namanya. Oh, heater. Sini besi, pemanas. Nah itu gue tuh sampai kejedot, makanya gue bangun. Saking kencengnya gempa sampai terpental gitu. Kejedot gitulah, lempar. Lempar gitu ya. Berapa kali tuh lempar Mas? Sekali langsung bangun lah. Langsung Ya kali bangun. gue lempar lagi. Tapi dalam kondisi itu kan kalau kita lihat di video-video itu runtuh semua Mas. Rata-rata kayak di papras abis lah bawahnya tuh. Jadi bener-bener remuk. Dan itu gedung Mas Raffi aman. Aman, sederet gedung gue Apartemennya aman. Aman. Terus kondisi itu Mas Raffi langsung lari ke bawah atau kemana sih Mas? Kondisi itu jadi kan gempa pertama tuh. Iya. 4.17. Kalau di pusat gempa 7,8, di kota gue kena 7,4. Tapi harus tinggi Di kota juga dong 7,4 ya. Lumayan. Lumayan. Terus Gede lah kok 7,4. Itu gue lagi tidur kan, tadi gue bilang kepental bangun. Nah temen gue tuh udah bangun duluan yang sekamar. Jadi kan di rumah gue tuh 4 orang. 2 orang. Nah 2 orangnya ini cabut duluan dia. lari. Tunggu Mas. Tadi kan bilang di kotanya beda ya Mas ya. Nama kotanya apa sih kota Mas tuh? Kota gue tuh Kahraman Maras. Kahraman Maras. Kalau kota yang 7,8 itu bukan kota, gue nggak lupa itu, kalau nggak salah di perbatasan antara Turki sama Suriah. Perbatasan daerah itu. situlah. Gue lupa nama daerahnya. Terus yang
Mas Raffi lakukan ketika gempa itu kan lari kan Mas? Panik gue bangun dulu. Panik, Jadi iya. kan kebetulan nih gue bangun nih. Iya. Berdiri, itu gue berdiri sempet jatuh lagi. Saking masih goyang gitu Masih ya. goyang nih kan. Lumayan lama gempa pertama tuh. Masih goyang, jatuh lagi. Nah pas gue bangun, temen gue tuh udah bangun duluan ternyata, yang Iya. satu kamar. Nah gue bingungnya, jadi kamar gue kan di belakang nih. Iya. Nah di belakang tuh ada pintu. Jadi di kamar gue tuh ada pintu buat ke balkon belakang lah, kayak jemuran lah kan. Iya. Nah gue tuh bingungnya kenapa gue nggak turun, gue tuh malah ke balkon. Terus yang lu pikirin apa di situ saat itu? Panik doang. Panik ya. Panik, kepo aja nih gue, gempa apa gue nggak sadar gitu, namanya orang bangun tidur kan, Iya. nggak sempet Itu ngumpulin kondisi nyawa. masih gelap, Bang. masih gelap. gelap. Oh. Lampu dimatiin. Iya, Gue iya. mikir ke balkon aja kan, jadi kan balkon tuh kan kebuka jendela, pusat cahaya, mungkin insting gue ya kali ya, mencari yang terang-terang. Abis itu gue langsung kan ke balkon nih berdua. Iya. Itu pas gue keluar balkon, Iya. bangunan sebelah gue tuh pada runtuh, dar. Hancur gitu Mas Bo. Hancur, debu semua langsung. Itu yang Mas Raffi pikirkan apa saat itu? Gue kira kiamat. Lu kira kiamat? Gue kira kiamat. Gila, Itu kira gue pelukan kiamat. sama temen gue. Hah. Sahadat. Sahadat itu. Di situ. Asyhadu Allah gitu Mas. Gila sih. Asyhadu Allah, ngucapin surat yang di apa dah gitu aja random. Kebayang lah. gak sih kalau lu mati di situ gitu? Nggak tahu dah gua kalau gedung. Cuman kayak kematian depan mata lu gitu ya. Iyalah. Lu ngeliat Gua kejadian udah langsung mikir, gitu ya. Iya, bayanginnya gedung belakang gua runtuh nih. Iya. Gedung gua goyang dahsyat. Gua udah mikirnya ini gedung gua paling OTW runtuh nih. Iya. Lu udah pasrah, tapi lu pasrah. Pasrah tuh pelukan sama temen gua. Iya. Sampai gempanya kelar tuh gua pelukan. Nah, gempanya kelar, temen gua nih panik gitu loh. Iya. Panik, temen gue panik. Jadi temen gue tuh pas gempa kelar masih pegangan di balkon, jadi kayak tembok gini, pegangan dia begini nih, diem kayak nge-freeze gitu loh. Mas Raffi emang di lantai berapa sih Mas? Gue lantai 2. Lantai 2 tuh berarti dari 1, 2. dua. Itu kalau seandainya runtuh remuk ya berarti ya? Iyalah, ke bawah kan. Ke bawah iya gitu Gue kan ngeliat di hancurnya Turki kan? sih, jadi hancurnya nggak miring begini. Iya kayak dipotong Ke bawah gitu. gini, Iya ke bawah Fred. gini bener. Ya lu pikirin cuma sahadat doang gitu. Sahadat Lu gak doang. mikirin keluarga di rumah atau apa gitu? Nggak kepikiran, gue mikir aduh. Gue Jadi- sahadat Iya, ada pelukan sama temen gue. Temen gue sempet nangis, Ya saking paniknya lah ya. panik lah ya. Kok bisa sih Mas kanan kiri katanya pada runtuh, belakang runtuh. Gedung Mas Raffi nggak runtuh. Nggak kanan kiri runtuh. Jadi belakang tuh runtuh nih. Belakang runtuh. Oh. Gedung belakang runtuh. Iya. Jadi kan gedung gua sederet nih. Itu alhamdulillah malah nggak ada yang runtuh. Gedung gua sederet nggak ada yang runtuh. Depan gedung gua sederet juga nggak ada yang runtuh. Bisa gitu. Makanya itu Masih dilindungin banget berarti emang lu ya? kayaknya. Alhamdulillahnya Alhamdulillah gitu ya. masih dilindungin. Berarti gedung itu nggak ada yang runtuh, gedung Mas Raffi itu nggak runtuh. Gedung nggak runtuh. Goyang Gedung doang nggak berarti ya runtuh, Mas ya. nggak runtuh. Nah pada saat gempa tersebut ya Mas ya kan itu kondisi malam hari kan. Itu tuh masyarakat emang langsung pada berkeliaran keluar yang masih selamat atau emang ngendep di rumahnya masing-masing? Keluar dong. Keluar. Ada yang tidur. Nggak tahu ya. Kalau tidur harusnya sih bangun sih. Hmm. Gua kan termasuk orang yang susah bangun ya. Iya. Gempa bangun 7,4 getarannya begitu. Bangun. Mm-mm. Pada turun semua. Berarti Jadi ya pas gua udah nyampe bawah tuh rame. udah rame itu. Iya, soalnya gue tuh gempa pertama kelar, gue baru turun. Yang lain rata-rata gempa turun. Temen gue juga yang 2 orang kan, gue bilang rumah gue 4 orang, gue sekamar, satu lagi temen gue, ada 2 orang beda kamar. Itu pas udah gempa kelar, kan itu tuh kan temen gue nge-freeze tuh tadi gue bilang, Iya. itu gue tarik tuh, kata gue sini ikut gue turun. Ah. Nah pas turun, ngambil jaket dulu kan, ngambil HP, nah gue ngecek kamar temen gue. Kata gue bangun itu temen gue, temen gue namanya Basit kan. Si Basit tuh lihat pas gue masuk kamar, semua ditinggal. Itu Udah temen- hilang. Temen lu gitu Indonesia semua. Indonesia semua, gue satu rumah Indonesia semua. Iya. Berarti itu pas lu lihat keluar mayat banyak Mas? Pertama gempa belum dong. Oh belum, masih ketutup. Ada mayat pun pasti kan Langsung. timpa reruntuhan. Nah terus kan pas gempa, adik lu gimana? Nah itu gue mikirin. Kan lu Pas beda. udah Lu turun. sama adik lu satu apartemen. Enggak dong, Oh beda. beda. Jadi kan gue yang kehancuran parah Ah. di kota gue tuh yang di pusat kota. Mm-mm. Nah kebetulan alhamdulillah adik gue tuh tinggalnya di dekat kampus. Jadi dari pusat kota ke kampus tuh sekitar 15 menit lah kalau naik motor. Oh jadi berarti jauh jaraknya masih ya? Lumayan jauh. Itu aman. Daerah kampus adik gue tuh alhamdulillah bangunan paling retak. Mm-mm. Yang hancur hampir gak ada. Tapi denger dari sempat lihat gue tuh di SW ibu lu bikin SW tuh katanya adik lu sempat ngumpet di kafe apa gimana gitu ya? Bukan ngumpet di kafe.
Terus Ya masa gempa lu ngumpet di bangunan juga bahaya dong. terus yang di Enggak, kafe itu apa? Jadi ngungsi Oh, di kafe. ngungsi di kafe gitu di ya. kafe, iya. Itu nggak ada logistik gitu. Belum ada itu. Belum ada. Jam 4 subuh gelap. Jam 4 subuh tuh gelap. Kayak Iya. malam kalau lagi musim dingin tuh. Kayak malam, Kayak tengah-tengah malam. malam gitu ya. Iya, kayak malam, enggak ada matahari sama sekali jam 4 subuh tuh. Tapi Mas Raffi nggak mikirin adik Mas Raffi tuh keadaan selamat atau apa gitu nggak? Mikirin pas nyampe turun nih, Baru mikirin. tahu nih gua gempa. Kondisi Ketemu tuh. sinyal gimana? Hilang. Sinyal masih aman sih sinyal. Kebetulan HP gua aja yang mati. Oh. HP gua mati. Jadi selama sampai pagi lu dibawa aja gitu. Enggak sampai pagi. Jadi kan gua ke depan apartemen nih. Ah, Terus terus? gempa pertama ke depan apartemen. Rame tuh. Iya rame orang Rame tuh tuh. jalan pada ngumpul kan, Hmm. panik. Nah, habis itu diem gua di situ bingung, gelap. Nah, jadi kan misalnya gini nih, apartemen gua tadi kan ngederet di sini nih. Iya. Nah, ini ke kiri itu ada halte bus. Hal tebus. Ada halte bus. Nah, di halte bus ini bangunan tinggi tuh dikit. Mm-mm. Nah, kalau ke kanan jauh tuh. Tapi ada kuburan, aman kan? Tuh kan Iya. kuburan gak ada bangunan. Tapi jauh. Iya. Nah, gua tuh pengen ke sini. Tapi ternyata di sini ada bangunan runtuh. Ya, takut dong. Ngalangin, Iya. bukan takut ngalangin, nggak bisa. Oh. Nggak ada akses ke sini. Akhirnya gua ke sana. Ke kuburan. Lu sama temen lu di situ. Iya, ke kuburan. Rame-rame ke warga juga ke situ. Enggak, temen gua doang. Warga nggak jelas mencar. Warga mencar. Iya. Jadi yang lu pikirin yang penting selamat dulu deh Iya, sampai gue pagi cuma gitu. ngeliatin temen gue doang. Itu udah otak gue cuman temen gue mana ya, temen gue mana ya, udah ngumpul dah. Gitu yang lu pikirin. Iya, gue cuma ngawasin temen-temen gue Sampai doang. pagi. Nggak, jadi kan pertama gue ngumpul di kuburan nih. Iya, ngumpul di kuburan. Ngumpul di kuburan. Tapi sebelum ngumpul di kuburan, sorry. Jadi pas ngumpul gempa lagi kedua. Sebelum gue kuburan tuh sempat Tapi lu ada posisi gempa udah lagi. di luar itu ya. Udah di luar. Ah. Gempa lagi tuh. Nah, pas udah gempa lagi, gue bilang tadi gue pengen lewat ke apa sih namanya, ke terminal bis. Iya. Ketutup kan jalannya. Ah. Akhirnya gue ke kuburan tuh sama temen gue mutusin berempat ke kuburan. Itu gelap tuh, pakai sentra HP. Udah nggak mikirin takut apa gitu ya Mas. Di Udah, kuburan. ya. Yang penting selamat Yang gitu ya. penting selamat lah. Iya, Lagi di iya. kuburan juga nggak ada apa, rame-rame juga gue. Iya, rame-rame juga ya benar. Kuburan, deket kuburan lah gue di situ kan gak ada bangunan Hmm. tinggi. Nah di situ temen gue ada yang masih hidup HP-nya, ngabarin lah, berkabar di grup. Oh. Nanyain yang di daerah, mahasiswa yang di daerah deket kampus gimana, Iya. aman kan, lega tuh gue, adik gue aman. Oh, yang penting aman sama aman, lu Aman lega lah. udah gitu Iya, ya. ternyata malah di sana aman kan, yang tadi gue bilang hampir gak ada yang hancur gedungnya di sana. Tapi mahasiswa Indonesia ada nggak Mas yang meninggal di sana? Yang jadi korban juga. Alhamdulillah nggak ada. Tapi satu temen gue kena runtuhan kakinya. Tapi aman nggak meninggal? Aman. Patah Luka paling? doang. Oh, luka doang? Enggak patah, luka doang. Oh. Gedung dia lumayan parah itu hancurnya. Nah itu kan untuk Turki. Yang Suriah itu gimana tuh Mas? Kan perbatasan katanya. Suriah dampaknya besar juga. Lumayan juga Surya. Masih satu lempengan tuh Suriah. Masuk dalam mengambil. Bantuan logistik itu pada datang terus dari mungkin relawan-relawan gitu Mas. Belum dong, gempa baru banget itu. Baru Jadi kan banget jam itu. 4 ada gempa, jam 4 lebih 17 sekian lah. Terus gempa lagi sekitar setengah 5 kalau nggak salah, gue lupa, ada gempa kedua lagi tuh. Nah habis itu nggak ada kan, nggak ada gempa tuh. Nah itu tuh pertama kan gue kuburan, dari kuburan gue ke kantor polisi. Ngapain tuh? Ngungsi ngumpul, jadi Oh, warga ngungsi kantor polisi warga semua pada tuh. ngumpul di kantor polisi. Kantor polisi aman. Nah gue di situ nunggu sampai matahari terbit. Gue rencananya pengen balik ke rumah, Indonesia. bukan ke rumah Oh, gue, ke apartemen. apartemen. Iya. Ngambil barang seperlunya yang bisa diambil, habis itu ke pusat kota. Tapi lu nggak takut tuh mau rencana pengen ngambil gitu barangkali ntar gempa lagi lu nggak takut? Sih gua positive thinking aja lah, nggak ada lagi lah. Ya. Soalnya udah 2 kali kan gue mikirnya kayaknya gak ada gempa lagi. Gue juga ngambil barang aja, ngambil barang kayak ganti jaket. Jadi pas keluar tuh gue masih pakai baju tidur, hoodie tipis, Barang-barang tipis, ditinggalin gitu. barang-barang ditinggalin. Gue cuman bawa kayak keperluan kayak HP, laptop lah, surat-surat, dokumen yang penting. Nah selama kejadian di sana tuh kejadian yang paling diinget sama Mas Raffi tau Mas? Iya. Yang Itu pas gue ke balkon keluar ngeliat gedung runtuh. lu tuh di depan mata lu itu yang Iya. paling lu inget banget gitu. Iya. Terus tinggal debu doang gitu. Iya itu gue udah ngira kiamat terus. Gila. Sumpah. Keadaan malam-malam gitu ya. Iya. Gila sih. Masalahnya pas gue keluar itu gedung tuh kan pas malam tuh gak terlalu kelihatan ya, gelap ya. Jadi gue nunggu di kantor polisi kan sampai pagi nih. Iya. Gue ke apartemen gue ngambil barang sama teman-teman gue rame-rame ke pusat kota. Ke pusat kota. Kan gue mikirnya mungkin di sana ada posko lah, Iya. ada betul. tenda. Nah gue kesana, pas perjalanan ke sana tuh
itu kanan kiri bangunan banyak banget yang ambruk. Kayak Bener-bener lu hancur. ngerasa lu dikasih umur 2 kali gitu ya. Iya, Situ extra life lah ya. Extra life. Terus setelah kejadian gempa tuh pasca gempa tuh gimana sih Mas di sana? Keadaan di sana tuh pasca gempa gimana? Pasca gempa sih setahu gua. Jadi kalau di pusat kota gua ya, itu kalau nggak salah airnya udah keruh. Air keruh. Hmm. Air apa tuh? Air Air yang dari tanah yang katanya. ya misalnya tempat pakai mandi. Langsung keruh gitu. Nah, Terus listrik mati. listrik mati. Listrik mati. Listrik mati. Pokoknya pas pagi nih kan gempa malam pagi itu listrik mati. Air keruh. Masih pada itu nggak sih orang kayak trauma nangis-nangisan gitu. Banyak dong. Iya, Banyak gitu. banget lah yang garuk-garuk tanah. Ibarat banyak kayak orang Dari misalnya keluarganya keluarga gitu. iya keluar semua tiba-tiba anaknya ada yang ketinggalan, bokapnya atau nyokapnya ada yang ketinggalan, terus bangunannya hancur. Sampai gali-gali gitu. Ya kali-kali lah gimana usaha, soalnya kan itu kan pas awal gempa nggak ada belum ada tim bantuan yang datang ke kota gua. Tim bantuan datang berapa jam setelah kejadian? Setahu gua tuh besok malamnya baru datang ngirim tenda. Berarti cukup lama juga dong. Cukup lama. Cukup lama ya. Emang kondisi dari pusat yang mau ngasih bantuan itu jauh apa Mas? Gua kurang tahu ya bantuannya dari mana. Hmm. Kayaknya lumayan jauh deh. Dari rumah gua ke pusat kota jalan kaki sih. Oh dekat berarti. Dekat lah 10 menit lah jalan kaki. Berarti lokasi lu berada di masih pusat kota Iya gitu? masih pusat kota rumah gua. Ya mungkin karena jadi kan gempanya mah satu kota. Nah, Mungkin pas di pusat kota gua kebetulan tuh banyak bangunan-bangunan yang udah tua, oh, jadi gampang runtuh gitu ya? gampang runtuh ya. Oh iya. Jarak dari kota ke Istanbul itu jauh nggak Mas? Dari kota gua. Iya kota lu yang kejadian gempa. Kota gua ke Istanbul tuh kalau nggak salah sekitar 12 jam deh kalau naik. Jauh juga dong 12 jam. 13 jam deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah naik bis. Kalau naik pesawat sejam. Kota gua kan dekat ini nih Suriah. Iya Surya. Kalau Istanbul udah deket Eropa. Oh. Ujung ke ujung. Iya juga. Lu berpikiran pulang ke Indonesia nggak? Enggak sih sebenarnya gue mikirnya Selamat keluar dulu. dah dari Keluar dulu. kota yang Gempa ini. kena gempa. Oh gue kan pas di bandara. Iya. Pas di bandara jadi kan gempa nih. Gue cerita dulu gempa. Jadi kan gempa nih pagi. Iya. Yang gue bilang pagi gempa jam 4, gempa kedua jam 4:30. Habis itu gue ke kantor polisi sampai matahari terbit, ngambil barang gue ke pusat kota. Nah pas gue di pusat kota nunggu itu tuh gue sama temen gue udah ada replanning. Apa tuh? Sore pengen balik nih gue ke rumah. Ke rumah mana tuh? Ke rumah Apartemen. apartemen. Nah insya Allah nggak ada gempa lagi kali dah. Iya. Ada gempa ya udah dah sholat obat dulu tidur, gempa ya udah tinggal berak dah pasrah lah. Terus pasar itu berarti ya. Pasrah dah. Tapi gue feelingnya kalau kayaknya nggak ada gempa itu gue bercandain ya. Feelingnya udah nggak ada gempa. Ternyata pas gue di pusat kota sekitar jam 12 setengah 1 lah setelah zuhur ada gempa lagi Itu posisi di pusat kota. di apartemen. Bukan di kayak gedung pemerintahan. Itu kena juga. Ya kena dong. Goyang doang gitu. Goyang. Gedung pemerintahan di sana kuat bos. Oh. Jadi kan gue masuk ke gedung pemerintahan pas apa sih namanya? Bangunannya ya STP banget ya. Pas nyampe gedung pemerintahan duduk gabut kan gue muter-muter lah ngeliat ruangan itu tuh laptop lagi komputer aja hampir nggak ada yang jatuh pas gempa. Saking kuatnya bangunan gitu. Berarti cakar ayamnya tuh pondasinya kuat banget tuh Mas. Nggak tahu deh gimana tuh fondasi dia. Ya iya juga sih benar-benar. Nah jam 1 kan tuh gempa keluar tuh gue. Jadi misalnya ini gedung pemerintahan nih, jelas gedung pemerintahan. Di sini kan apanya perkumpulan apa sih namanya kayak pertigaan gitulah, perempatan di gedung perempatan turunan ini di gedung. Nah di sini tuh ada gedung, di sini ada gedung satu. Jadi di depan kantor nih kantor pemerintahan ada gedung satu, kanan kirinya udah ambruk. Gedung Pas gempa pemerintahannya kedua Iya. aman. Aman. Gempa pertama gempa kedua gedungnya di sini satu nih yang tinggal satu. Nah di sini juga ada gedung tinggi. Nah pas gempa ketiga itu kan gempa tuh otomatis keluar semua dong dari gedung Iya pemerintahan. betul. Pusat kumpulan di sini kan di tengah-tengah nih. Nah di sini tuh gedung tinggi goyang bos. Ngelihat lagi gua gedung runtuh. Goyang kemudian runtuh. Lu ngeliat nyaksiin. Yang di sini goyang doang. Goyang tinggi. doang. Yang Nah runtuh. yang di sini yang tinggal satu nih Iya. runtuh. Lu ngeliat langsung juga. Ngelihat lagi runtuh. Tapi itu Runtuh. kondisi udah kosong, orang udah kosong. ada orang. Masih ada orang. Ada orang di lantai dasar kejebak. Nggak tahu gue itu kabarnya. Ketimpa ya. Insya Allah lah bisa dievakuasi lah. Amin.
pemerintahan Turki sudah itu nggak sih memperkirakan bahwa akan terjadi gempa di mungkin di tahun sekian itu ada nggak sih Mas? Kalau nggak salah tuh itu gempa tahunan, gue lupa. Emang ada prediksi gempa sekitar, gue lupa 500 tahun atau 100 tahun sekali. Iya. Itu emang ada gempa atau 50 tahun sekali. Itu kayaknya emang Turki tuh udah siaga gempa. Oh, Turki udah siaga, berarti udah tahu dong kalau itu bakal terjadi Iya, gempa. kayaknya bakal terjadi gempa. Hmm. Karena kemarin kan gempa juga tuh di Izmir. Iya, di Sempat Izmir. ada gempa di Izmir, gue lupa 6, berapa gitu. Itu tahun berapa? Baru kok 2000 berapa ya, sebelum pas gue udah di Turki Oh, teman memperkirakan lagi akan terjadi lagi bakal gitu. terjadi lagi. Oh. Jadi pada ngumpulnya ibarat Izmir itu Iya. di apa sih namanya, dekat Eropa. Kota gua dekat Suriah. Mungkin tim SAR-nya tuh ngumpulnya di daerah situ. Tim SAR Turki namanya Afad. Ngumpulnya kayaknya ya Iya. di daerah situ. Tapi terjadi Kecolongannya gempanya. di dekat, malah di perbatasan Suriah. Makanya bantuan Berarti kayak di luar prediksi banget ya. di luar prediksi. Nggak ada prediksi sama sekali itu kalau di situ. Kalau di pusat kota terjadi gempa gitu ya. Nggak ada berita atau peringatan sama sekali. Peringatannya malah dari Afad tuh, dari tim SAR tuh ada badai. Peringatannya gitu Tiba-tiba doang. ada badai. Malah yang datang gempa. Kemarin datang gempa. Jadi di Izmir Afatnya di situ, ternyata gempanya Iya, di kayaknya ngumpulnya tuh pada daerah situ. daerah situ ya. Yang terjadi malah di pusat kota. Di dekat Suriah, kota. Oh, dekat gue. Suriah, kota Iya. Suriah. Abis gempa, pasca gempa, terus kan Mas Raffi pasti disuruh keluarga pulang ke rumah atau dibawa ke Indonesia gitu nggak Mas? Karena kan Mengungsi ke beda kota sih. mengungsi ke beda kota. Dijemput KBRI. Apa tuh Mas? KBRI? Kedutaan Besar Indonesia. Kedutaan Besar Republik Indonesia gitu ya. Ya, kedutaan Indonesia yang ada di Turki. Oh, itu dijemput. Dijemput, langsung gua diantar, di drop di Ankara, di ibu kota Turki. Oh, di situ aman. Berapa lama tuh di situ Mas? Di Ankara? Gua tuh kalau nggak salah nyampe tuh tanggal 8, terus balik ke Indonesia tuh tanggal 2. Berarti di Ankara lama juga dong? Lumayan lama. Lama. Berapa tuh dari tanggal 8 ke tanggal 2? Nah, terus pas balik ke Indonesia tuh untuk transit biaya segala macam itu udah ditanggung semua Mas? Udah. Udah. Seluruh Kebetulan ada pesawat gratis. ada pesawat gratis. Mahasiswa Indonesia pulang semua. Enggak semua, ada yang mau stay di Ankara, ada yang pulang. Oh, berarti itu ditawarin dulu gitu. Ditawarin siapa yang mau pulang. Oh. Lu milih pulang. Gue milih pulang. Milih pulang. Adil lu juga bareng sama Adik lu. gue juga bareng dong. Jadi sebenarnya tuh dari KBRI itu emang nggak ada apa sih namanya. Pertama gue nyampe dari KBRI itu nggak ngabarin kalau ada tiket gratis. Nah ternyata di follow up-nya ada pesawat logistik Indonesia yang datang ngirim bantuan, pas pulang kosong. Kalian Boeing Garuda kalau oh. mintalah izin buat ngangkut penumpang, diizinin akhirnya gratis. Nah, kira-kira kalau Mas Raffi di Turki lagi nih Mas ya. Seumpamanya bakalan diprediksi terjadi gempa lagi. Itu hal yang Mas Raffi siapin untuk kedepannya gimana Mas? Di masa yang akan datang. Nggak tahu ya, gue malah nggak pengennya gue punya trauma gempa, jadi akhirnya gue malah takut ngapa-ngapain. Ya gue nyobanya ya relax aja, mau gempa mau enggak ya intinya gue di Turki, misal gue balik lagi belajar kayak hari biasa aja. Kalau tiba-tiba gempa ya Udah qadarullah berarti. qadarullah aja. Insya Allah kan gue nuntut ilmu lah di sana. Qadarullah gitu Mas ya. Berarti kalau rasa trauma ada? Alhamdulillah enggak sih. Nggak trauma meskipun lihat di depan gedung itu runtuh dan mayat-mayat berserakan gitu Mas. Trauma enggak sih. Trauma enggak? Soalnya kan gue sempat balik lagi kemarin. Oh, Jadi iya. pas gempa di Ankara nih, gue sempat balik lagi ke kota gue buat ngambil barang. Itu gue manjat lantai 10. Rumah adek gue tuh udah retak-retak, gue panjat lantai 10. Lu nggak ada takutnya tuh kalau seandainya itu runtuh Takut gitu? mah ada. Cuma yang lu pikirin udah Bismillah aja udah. Berarti di saat itu emang lu bener-bener ya lu pasrah banget sama Udah Allah ya. pasrah lah, Bismillah aja. Tawakal sama Allah bener-bener gitu ya. Bismillah gitu ya. Mau balik ke Turki lagi kapan? Belum tahu sih gue sebenarnya perkiraan balik, disuruh baliknya kapan. Tapi kan gue punya kartu KTP Turki tuh. Iya. Masa habisnya tuh sekitar bulan September. Oh, habis berarti lu nggak bisa berangkat sana lagi. Bukan gak bisa berangkat sana lagi, kudu bikin visa baru. Oh. Kayaknya sebelum tanggal habis gua nanti harus ke Turki. Tapi kuliah mulai on lagi kapan tuh? Kan sekarang masih di offline kan kuliahnya. Belum ada pengumuman sih. Kalau buat kampus gua kuliah mau apa? Berarti sampai bener-bener stabil banget kali ya baru diaktifkan lagi gitu ya. Nggak tahu ya alasannya apa, gua belum cek follow up. Tapi lu pas pulang ke Indonesia orang tua saudara langsung kayak bangga, seneng gitu maksudnya gitu nggak kayak bersyukur waktu masih bisa balik. Iyalah bersyukur lah gua Iya. masih hidup, adik gua juga. Iya. Nangis dong di rumah.
orang tua nangis. Lu enggak? Gua enggak. Oh ya Mas, minum dulu lah biar santai. Minum lah. Minum lah, ayo silakan. Ini gelas Riasa TV nih ya. Jangan lupa di follow YouTube-nya Riasa TV. Ya, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Jangan lupa di share juga. Thank you. Adik gue tuh kalau nggak salah trauma dia. Trauma Jadi pas- gempa. Bukan trauma gempa, trauma gempa. Abis itu dia takut kalau di dalam bangunan gitu. Oh jadi kalau Was-was. tapi kalau di Turki doang, di Indonesia enggak lah, pas baru maksud gua. Mas baru trauma Pas banget baru itu. trauma was-was dia sempet nggak bisa tidur kan. Jadi udah di Ankara nih kan. Ankara tuh udah jauh ya dari pusat gempa. Iya. Ankara mah aman lah gak kena gempa. Tapi dia masih takut itu. Hari-hari pertama nyampe sehari 2 hari tuh dia masih malam tuh kayak Takutnya nggak bisa runtuh gitu tidur. ya. Nah, bayang gitu. Nah, untuk ngilangin trauma tuh gimana sih Mas? Dari Mas Raffi sendiri. Kalau dari gue kurang tahu ya, itu mungkin psikolog lah ya larinya. Psikolog, ya. Kurang tahu deh. Dari pribadi, wah semalam gue trauma dengan cara udah gue bismillah aja gitu. Kalau gua, Heeh. Kalau gue pasrah sih. Lu kalau pasrah. trauma kan lu kan berarti kan negatif thinking ya. Betul. Maksudnya trauma akan hal something Ah. atau fobia lah. Iya. Trauma atau fobia. Lu takut bakal kejadian lagi. Ya karena lu takut makanya lu trauma kan. Kalau gue sih lebih mending pasrah lah. Kalau Pasrah. emang kejadiannya qadarullah. Tapi lu nggak ada antisipasi gitu Mas? Maksudnya kayak Robitunya lu kayak jaga-jaga gitu. belajar. Oh, belajar. Jadi gue Waspada, tetap waspada gitu. tetap dong usaha waspada ada. Tapi kan gue sempat ngobrol tuh pas di bandara, pas gue udah pengen dari Turki ke Indonesia yang gue bilang pesawat dari pemerintah. Itu gue ketemu relawan Relawan Indonesia. dari Indonesia Ya. yang ke Turki. Gue nanya ke dia ngobrol, kata dia justru kalau lu gempa disaranin kalau lu emang lantai bawah ya udah ke bawah aja. Kalau lantai gedung lu di bawah, tapi kalau lantai lu di tengah abis itu ke atas, lu malah disuruh naik ke rooftop. Oh, naik Genteng. paling atas. Malah disuruh naik ke genteng. Kalau di paling bawah keluar. Kalau lu deketnya ke bawah. Tapi lebih aman sebenarnya keluar Kemana? keluar ke atas rooftop. Rooftop. Ya jadi manjat ke atas, Ya, justru kalau- bukan lari ke bawah. Kalau yang paling bawah justru gimana? Semuanya di lantai 1. Jadi kalau gedung runtuh ternyata, Iya. ya kan gedung begini nih. Goyang ya kan? Ini goyang. rooftop nih, misalnya rooftop. Iya, betul. Ternyata runtuhnya tuh kebanyakan nggak mereng. Bawah. Tapi langsung ke bawah Nah, ya, jar. yang di bawah gimana? Naik ke atas. Nah itu tuh malah disuruh naik ke rooftop. Kalau gedung runtuh, pas dia ke bawah, seenggaknya lu bisa loncat atau pegangan karena rooftop atas kan, Iya, betul. nggak bakal ada yang nimpa lagi. Iya. Kalau lu ke bawah, pas OTW bawah gedung runtuh, malah lu kehimpit, Oh, jadi lebih tipsnya bahaya. kalau di keadaan apartemen itu naik ke atas. Iya dia rooftop. jelasin, malah suruh naik ke rooftop ke atas. Ya, tapi kalau kondisi kayak malam gitu kan orang lagi tidur. ya Kalau orang juga. lagi tidur lah itu mah Ya, iya, nggak tahu. itu baru lah, Tapi ya. kadang namanya juga persiapan nggak sesuai ekspektasi kan. Betul, betul. Ekspektasi, betul. Jadi tetap selalu berdoa ya Mas ya. Iya. Selama di sana tuh dapat makan dari mana Mas? Gua di sana kalau nggak salah pas pagi itu kan habis gempa jam 4 adalah toko-toko roti yang mau buka kan. Oh, berarti lu nggak dikasih logistik dari sana? Dari pemerintahan itu? Pemerintah belum datang, Oh, lu masih beli itu? nggak beli. Jadi toko-toko roti dia orang sana lah yang jadi Iya. relawan. Ya kita peduli lah semuanya, masyarakat langsung pada peduli, yang punya toko roti Digratisin semua gitu ya. digratisin, dia bagi-bagi di jalan. Tapi setelah itu dapat logistik dari pemerintah. Kalau nggak salah besok malamnya deh. Kalau logistik makanan ya Iya. besok malamnya Itu dikasih itu. dikasih deh. Bantuan-bantuan dari negara-negara lain internasional juga pada datang ya Mas ya. Iya itu kalau itu gue masih di kota, gue kan di Maras tuh nggak lama, sehari 2 hari gue langsung berangkat ke Ankara, dijemput sama KBRI. Nah, untuk dari Mas Raffi sendiri nih, sebagai akhir penutupan kita udah cukup jelas juga, bisa jadi kita ambil pelajaran dan hikmahnya dari cerita Mas Raffi, pengalaman Mas Amin. Raffi, amin. Bahwasannya juga nggak semua pengalaman harus kita yang ngalamin, kita juga bisa belajar dari pengalaman orang lain seperti itu. Nah, ada pesan nggak sih Mas buat di closing statement ini dalam podcast Riasa TV, pesan buat pemirsa yang lainnya, buat teman-teman semua, atau mungkin yang mau ke Turki juga, atau mungkin yang apa yang mau Mas Raffi sampaikan, silakan Mas. Karena gue kuliah di Turki ya, gue Iya. pesan buat sangkutan ke Turki aja, yang bersangkutan ke Turki. Kalau Iya. menurut gue ya pribadi, kalau lo emang pengen kuliah ke Turki, mending pikir-pikir dulu. Ini pikir-pikir dulu. Kenapa tuh? Karena bahasa itu lumayan, problem yang lumayan.
bahasa yang problem di bahasa itu lumayan kayak ibarat lu coba bayangin nih pakai bahasa Turki lu ngerjain akuntansi udah rumit nih, belajar ngerjainnya lagi pakai bahasa Turki lagi ditambah, lu bayangin kayak gimana tuh. Gak kebayang sih gue ya bang, matematika gitu kan. Pakai matematika, tapi kalau emang lu suka go ahead nggak apa-apa. Tapi untuk nggak ke Turki doang sih, kalau yang bahasa pengantar punya bahasa Inggris sih oke lah ya bahasa Inggris. Kalau kayak negara-negara itu jujur gue sih nggak expect gue terlalu tinggi sih kalau buat Turki. Jadi gue kira Turki begini pas sampai sana Gak sesuai expect lu nggak gitu sesuai ya. expect. Mungkin karena guanya juga kali ya kurang produktif atau gimana. Jadi pesan lu kalau mau ke Turki pikir-pikir lagi. Keluar negeri lah. Kalau keluar negeri pikir-pikir lagi gitu ya. Jadi lebih nyaman di negeri sendiri mas. Kalau gue iya lah. Di Indonesia ya mas. Jadi buat teman-teman sekalian yang mau keinginan keluar negeri juga tidak boleh takut dengan apa yang sudah terjadi di Turki sekarang. Dan buat teman-teman yang masih semangat juga boleh terus mencoba buat ke Turki atau ke luar negeri lainnya. Tapi jangan lupa juga dipikir-pikir persiapannya, pembekalannya. Jangan sampai kita terbawa arus, tidak membawa apa-apa, dan akhirnya kita tergerus oleh zaman. Ya mungkin itu aja dari kami. Kita bisa ambil hikmah dari Mas Raffi, bahwasanya kita jangan pernah lupa dalam keadaan apapun untuk mengingat Allah. Karena satu-satunya pertolongan adalah pertolongan Allah yang paling benar dan paling baik gitu. Jadi untuk teman-teman sekalian, semoga dari apa yang Mas Raffi sampaikan bisa menjadikan pelajaran buat yang lain dan juga bisa diambil hal-hal baiknya. Ambil baiknya, buang buruknya. Cukup sekian dari kami. Saya Irsyad Fadilah dan Mas Raffi. Izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.